Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan kitab Roma pasal yang ke-9 dalam satu tema yang tersisa. Apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau mendengar kata yang tersisa? Tentunya kita bisa memikirkan ada sesuatu yang banyak, lalu yang banyak itu habis, lalu sisa-sisanya itu tinggal sedikit gitu ya, karena disebut sisa gitu ya. Jadi tinggal sisa-sisa yang mungkin kita bisa katakan tidak lagi banyak. Nah, ini yang juga dicatat di dalam firman Tuhan tentang keadaan bangsa Israel. Saya akan bacakan, itu tercatat di dalam Roma 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudara, ada satu catatan ya, bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa anak cucunya ya generasinya akan jadi seperti pasir di laut. Ya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat besar, sangat banyak. Ya, dan kita dapat melihat ada catatan mereka jumlahnya itu yang seperti pasir di laut, namun hanya sisanya, berarti sangat sedikit yang akan diselamatkan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Mari kita observasi bersama. Dalam ayat ini kita bisa observasi ada dua pribadi, yaitu Allah sendiri, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kasih. Lalu yang kedua adalah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel kalau kita observasi keadaannya, mereka adalah pada waktu itu di Mesir mereka ada sebagai budak. Ya, mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan yang tidak baik, mereka dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, direndahkan dalam keadaan yang buruk. Tetapi catatan firman Allah, mereka diangkat menjadi umat pilihan Allah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Yang rendah tetapi kemudian diangkat ya. Yang dilecehkan ya tetapi kemudian diangkat untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemurahan, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kebaikan. Nah, kita bisa mengobservasi ada hubungan yang sangat dekat, sangat khusus, sangat istimewa dari Allah yang penuh kuasa dan kasih kepada bangsa Israel. Jadi statusnya yang diangkat dari budak menjadi umat pilihan itu adalah sesuatu status yang luar biasa. Ya, menggambarkan begitu dekatnya, begitu baiknya Allah kepada bangsa Israel. Karena Allah itu berinteraksi langsung dengan mereka. Ya, kalau kita baca perjalanan bangsa Israel, Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah sendiri yang memimpin mereka lewati padang gurun. Ya, Allah sendiri yang memberkati kehidupan mereka dengan begitu banyak hal. Ya, kalau kita tahu sejarah perjalanan bangsa Israel, Allah sendiri mencukupkan segala kebutuhan mereka, bahkan dengan cara-cara yang ajaib yang kita tidak pernah pikirkan. Bagaimana ada mana turun dari langit, ada burung puyuh yang datang dan menjadi daging yang mereka bisa makan. Kalau tentunya kita ingat ya bagaimana laut terbelah, bagaimana mereka mengalami begitu banyak hal-hal yang ajaib. Bangsa yang diangkat dari budak untuk menjadi umat pilihan Allah. Itu yang kita bisa observasi. Namun status baru ini ketika mereka diangkat menjadi seorang yang dimerdekakan, ternyata tidak membuat bangsa Israel itu hidup dalam rasa syukur. Pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, ya kecukupan yang Tuhan beri ternyata tidak membuat mereka itu hidup dalam ucapan syukur dan ketaatan kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi kita melihat dalam firman Allah, berkali-kali mereka bersungut-sungut, berkali-kali mereka memberontak kepada Allah. Dan pemberontakan itulah yang akhirnya membuat Allah harus membinasakan. Perhatikan kalimat yang kita baca di ayat tadi. Sebagian besar dari umat Israel. Mereka tidak diperkenankan masuk ke negeri
yang dijanjikan. Sebagian besar dari bangsa itu binasa karena kekerasan hatinya. Penuh dengan persungutan, penuh dengan pemberontakan, ya. Dan yang tersisa saja yang diselamatkan. Yang tersisa itulah yang kemudian menerima ya anugerah Tuhan, ya. Nah, mari kita belajar dari observasi ini, apa yang kita bisa jadikan pelajaran, apa yang kita bisa interpretasi. Pelajaran yang penting adalah ketika mendapatkan anugerah, ketika kita diangkat seperti yang kita lihat dari bangsa Israel, dari budak jadi umat pilihan, itu anugerah. Ketika mendapatkan anugerah bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab untuk hidup dalam ketaatan. Ketika Tuhan memberikan kemurahan, bukan berarti kita bisa hidup seenak kita, sesuka kita. Bukan berarti ketika Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, kita bisa hidup sesuka kita. Itu pelajaran yang penting. Karena kemerdekaan yang Tuhan berikan seharusnya membuat kita semakin rindu untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, Engkau sudah membebaskan aku. Terima kasih Tuhan sudah mengangkat aku. Terima kasih Tuhan sudah menebus saya. Apa yang aku harus lakukan? Harusnya itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Catatan dari ayat tadi, sebagian orang yang tersisa saja. Ya, tadi kita baca hanya sisanya yang akan diselamatkan. Kiranya kalimat ini mengingatkan kita yang terpilih, kita yang diselamatkan harusnya kemudian hidup dalam ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Lalu ucapan syukur itu bukan hanya dari mulut kita, tapi kita buktikan dalam hidup dengan ketaatan akan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini, satu ayat ini ya, Roma 9 ayat 27. Mari kita belajar yang tersisa, hanya yang tersisa akan diselamatkan. Mari belajar dari bangsa Israel. Ya, kita menjadi umat-umat Tuhan, jangan sampai kita kehilangan ya kesempatan, kehilangan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Kita yang harusnya dibinasakan, tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kita yang harusnya tidak masuk hitungan, tetapi karena kemurahan Tuhan, kita pun diselamatkan. Karena itu mari kita belajar. Kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, jangan sampai kita hidup memberontak, jangan sampai hidup dalam persungutan, tapi mari kita aplikasikan untuk hidup dalam ucapan syukur, hidup di dalam kasih kita, hidup dalam melayani Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Beberapa ayat akan saya bacakan untuk kita mengingat apa yang kita bisa aplikasikan ya dalam kehidupan kita sebagai orang yang menerima anugerah Tuhan. Mazmur 50 ayat 22 sampai 23 mencatat demikian. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Tuhan, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Apa yang kita bisa aplikasikan? Satu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya kita ditolong waktu kita sakit dan sembuh. Kita mungkin bangkrut usaha kita dan Tuhan memberkati kita kembali. Atau kita mengalami kegagalan dan kita dibuat berhasil, tidak. Ya, berkat terbesarnya adalah kita orang berdosa. Tetapi kita diselamatkan, dosa kita diampuni, kita beroleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah lupakan kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Karena itu aplikasinya senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Apapun yang kita hadapi, hidup dalam ucapan syukur. Kedua, hidup dalam ketaatan, kejujuran, dan keselamatan dari Tuhan akan diperlihatkan kepada kita. Mazmur 112 ayat 1 mencatat demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Ya,
Hal lain yang kita perlu aplikasikan sebagai orang yang terima anugerah Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam Amsal itu dijelaskan kita menghormati Tuhan. Menghormati perintah-perintahnya, menghormati setiap anugerahnya atas hidup kita. Kita ingat, oh iya ya, aku jadi orang Kristen, kenapa? Karena aku ditebus oleh darah Yesus. Aku dihapuskan dosa. Waktu kita takut akan Tuhan, menghormati apa yang Yesus lakukan, kita pun juga akan sangat suka kepada perintahnya. Untuk apa? Karena Tuhan sudah menolong, mengorbankan dirinya bagi kita. Lalu kita berkata, aku dapat lakukan apa ya yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 112 tadi berkata, kalau orang takut akan Tuhan sangat suka kepada perintahnya. Jadilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang sangat suka akan perintah Tuhan. Setiap hari mari kita tanya, Tuhan, apa ya yang Engkau ingin aku lakukan? Kalau bangun pagi, Bapak Ibu mari saya dorong, kita biasakan berkata, Tuhan terima kasih, aku mengasihimu. Bangun pagi, latih itu, katakan itu, Tuhan terima kasih. Hidup, mari bangun dalam doa, Tuhan terima kasih untuk hari yang Engkau berikan. Tuhan tuntun aku untuk aku melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu hari ini. Sepanjang hari waktu aku di keluarga, aku melayani keluargaku, di dalam pekerjaan, dalam pendidikan, apapun yang aku kerjakan itu aku menyenangkan hatimu. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 119 ayat 60 berkata, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Jadilah anak-anak Tuhan, itu taruh dalam hidup kita ya, hidup saya dan hidup kita bersama. Tuhan, aku mau selalu ikut, tidak akan lambat-lambat, tidak akan menunda. Aku sudah mengalami kasih Tuhan dan aku tidak akan berhenti, tidak akan menunda untuk segera berpegang melakukan firman Tuhan. Kiranya hari ini menjadi renungan bagi kita. Kita belajar dari bangsa Israel. Hanya yang tersisa yang mengalami anugerah, yang mengalami kebaikan, yang mengalami berkat-berkat. Tapi kita yang menerima anugerah Tuhan, mari kita belajar dari pelajaran bangsa Israel untuk tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan. Hiduplah dalam ucapan syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan, yang ingin menceritakan kesaksian, mari hubungi chat WhatsApp 0813-2742-0088. Ya, kami akan berdoa bagi Bapak Ibu dan bahkan bagi Bapak Ibu yang membagikan kesaksian, itu dapat menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami dapat belajar dari perjalanan bangsa Israel atas kehidupan mereka yang menyia-nyiakan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, sehingga justru mereka tidak mengalami berkat di dalam Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, kami sebagai orang-orang yang memperoleh anugerah dari Tuhan, kami akan belajar terus hidup di dalam ucapan syukur dan ketaatan. Tuhan limpahi kami dengan kemampuan dari surga, hikmat dari surga, supaya setiap hari adalah hidup ucapan syukur. Setiap hari adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari ketika kami diberi hari yang baru, ada tekad yang kuat dalam hidup kami untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya hidup kami penuh ucapan syukur dan menyenangkan hati-Mu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.